Baik, izin share screen. Teman-teman, apakah terlihat pemaparan saya? Luar. Sudah terlihat ya, Mas Iqmal? Sudah keluar. Suara saya jelas ya, Bu ya? Izin, Bu. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Untuk kelompok 1 itu kita membahas mengenai andalalin. Untuk pembagiannya kita mendapatkan bagian pusat kegiatan pemukiman, di mana kita mengambil jenis pemukimannya itu adalah apartemen, Bu, izin. Di mana untuk apartemen ini berlokasi nantinya itu direncanakan di Kabupaten Bandung, Bu. Alasan pemilihan lokasi? Nah, untuk mungkin sudah terlihat di cover. Ya, Bu. Di mana lokasinya? Di mana kalau di itu ya? Itu kosong ya? Lahannya apa sebelumnya? Izin, Bu, putus-putus suaranya. Oh, lahannya sebelumnya apa? Lahannya lahan kosong, sawahan. Oh, sawah. Oke. Ya, kita mengambil lahan kosong, Bu, ya. Alasan kita untuk mengambil lokasi ini tentunya ada beberapa pertimbangan, Bu, mulai dari kesesuaian dengan tata ruang yang ada di perencanaan RT/RW Kabupaten Bandung, kemudian melihat dari lokasi yang strategis, kita mengambil titik di mana semua bangkitan maupun tarikan itu kita berada di area yang strategis, Bu. Kemudian dari segi ekonomisnya, memang kalau di daerah Kabupaten Bandung kebetulan masih terjangkau ya, untuk mulai dari harga lahan, harga konstruksinya juga nantinya akan berpengaruh di biaya sewa atau biaya pembelian unit apartemennya, Bu. Kemudian untuk lokasi penempatan apartemen yang kita rencanakan itu berlokasi di Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih yang terletak di Kabupaten Bandung. Nanti kita jelaskan untuk lokasi detailnya. Kemudian untuk kaitannya dengan dokumen wajib andal itu untuk apartemen itu sendiri di atas 500 unit itu sudah dikatakan menjadi bangkitan tinggi sehingga diperlukan adanya dokumen andalalin. Nah, ini merupakan gambaran umum dari apartemen yang kita rencanakan di Marga Asih ya, Bu. Untuk gambaran umumnya itu alamatnya sudah dijelaskan sebelumnya, berada di Kecamatan Marga Asih. Untuk luas tanahnya itu di sekitar kisaran 4.600 meter persegi dengan luas bangunan apartemennya itu sendiri di 2.000 meter persegi. Tinggi bangunan itu di 44 meter, Bu, kurang lebih, karena memang apartemen ini kita rencanakan memiliki 12 lantai dengan 3 basement parkir, Bu. Nah, untuk tipe ini untuk pengayaan data saja, untuk tipe unit apartemennya itu kita menggunakan tipe 4x6 dan 5x6, sehingga dalam perencanaan apartemennya didapat itu untuk unit kamarnya itu di 520 unit, untuk tipe studio 4x6 itu di 448 dan tipe bedroom itu di 72 unit. Nah, dengan jumlah unit sebesar 520 ini, keterkaitannya dengan dokumen andalalin sudah harus wajib dokumen andalalin ya, Bu, karena tadi di atas 500 itu sudah wajib andalalin. Kemudian untuk lahan parkir itu kita merencanakan untuk sebanyak 3 lantai, Bu. Jadi di basement itu terdapat 3 lantai lahan parkir. Adapun penetapan ini kita menggunakan asumsi di mana secara keseluruhan itu kan unit itu terdapat 520 unit.
sehingga kita mengasumsikan 50% 50% dari penghuni itu menggunakan kendaraan mobil dan 50%-nya lagi itu menggunakan kendaraan motor. Sehingga kita rasa untuk perbandingan 50% ini sudah dikatakan optimal, Bu. Sehingga nanti dari kapasitas lahan parkir ini juga mungkin akan ada kaitannya bangkitan ataupun tarikan yang dihasilkan oleh apartemen ini, Bu. Kemudian dari kesesuaian tata ruang, kita mengambil lokasi ini karena memang di RT RW Kabupaten Bandung itu tidak begitu banyak lahan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman, sehingga kita mencari lokasi yang cukup strategis di mana kita menemukan lahan kosong yang sementara ini kondisi existingnya itu merupakan lahan sawah. Tapi untuk di RT RW-nya sendiri itu memang direncanakan untuk kawasan permukiman untuk warna oranye itu. Sehingga lokasi ini pun kita tetapkan sebagai lokasi pembangunan. Kemudian jika dilihat dari kawasan strategisnya juga memang betul di kawasan yang kita plotkan sebagai lokasi ini merupakan kawasan kawasan terpadu pemukiman dan industri margasi. Jadi memang kawasan strategis sebagai kalau di RT RW itu disebutnya sebagai KSK atau kawasan strategis kabupaten daripada Kabupaten Bandung. Kemudian jika dilihat dari jaringan prasarananya, memang di sekitar di sekitar apartemen ini merupakan jalan kolektor, Bu. Nanti kita coba bandingkan hasil dari peta jaringan prasarana maupun peta rencana pola ruang seperti yang ada di gambar sekarang. Nah, di titik merah ini kita tandai sebagai lokasi pembangunan apartemen. Yang sebelah kiri ini merupakan peta rencana jaringan prasarana maupun di sebelah kanan ada rencana pola ruang. Nah, terdapat sedikit perbedaan mengenai jaringan jalannya. Kalau di jaringan prasarana ini tidak begitu banyak diplotkan jalannya. Hanya ada satu jalan. Kalau dilihat dari sini itu merupakan jalan kolektor. Sedangkan kalau di rencana pola ruang itu cukup banyak jaringan jalannya. Memang jalan-jalan kolektor. Mungkin ketika bisa kita survei nanti kita plotkan kembali jaringan jalan apa saja yang ada di sekitar itu, Bu. Jadi untuk sekitar ini sementara merupakan jalan kolektor untuk daerah sekitarnya. Nah, untuk kondisi sekitar apartemen ini kebetulan terdapat simpang penir yang memiliki itu lima lengan dan kita anggap sebagai simpang yang nantinya akan dipengaruhi oleh apartemen ini, Bu. Kemudian ada juga tol Marga Asih yang menjadi pusat strategis dari apartemen ini, Bu. Kemudian nah, ini lokasi apartemen yang strategis ini kita coba plotkan beberapa tarikan yang nantinya mungkin akan berpengaruh ketika dilakukan simulasi lalu lintas nantinya, di mana terdapat seperti pusat perdagangan, kawasan perkantoran, pusat kegiatan olahraga, kawasan kuliner, kawasan perbelanjaan, kawasan pendidikan. Nah, selain itu, jarak dari apartemen ke pusat kota Bandung maupun pusat kabupaten itu kurang lebih hanya 15 menit. Jadi memang lokasi apartemen kita ini cukup strategis, dekat dari dua pusat kota maupun pusat kabupaten. Ditambah kalau kita lihat bersama ini di jaringan jalan yang warna kuning ini sudah ada tol Soreang, gitu. Nah, ini beberapa kondisi jalan sekitar yang sudah kita plotkan. Seperti yang ada pada gambar, memang jalan lokasi apartemen ini berada di jalan penir, yang merupakan jalan kolektor. Itu kalau kondisi dari Google Street itu lumayan tidak begitu ramai. Kemudian jika digeser ke sebelah timur itu ada persimpangan penir yang tadi saya sebutkan, yang mungkin nanti akan menjadi pertimbangan sebagai simulasi kondisi lalu lintasnya. Nah, titik-titik ini
titik-titik merah ini nantinya kita akan coba survei, dan mungkin juga nanti izin Bu masukan dari Risna mengenai titik mana saja yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan dalam analisis lalu lintasnya Bu, mulai dari mungkin dari simpang mana saja yang akan dipengaruhi maupun ruas mana saja yang akan dipengaruhi, seperti itu. Kalau di peta Nah, ini lokasi ininya di mana? Si apartemennya di sebelah mana? Gimana Bu? Izin. Kalau lokasi apartemennya di sebelah mana? Kalau di peta barusan. Kalau apartemennya ada di sini Bu. Ini Bu. Yang jaringan jalan tadi. Kalau di peta jaringan jalan, nah di sini. Di Itu sebelah yang mana? dekat. Kayak huruf H gitu. Hah? Huruf apa? Sebelah kiri jembatan. Yang dekat tulisan kondisi sekitar. Coba. Yang ini Bu. Ditunjukkan kursor. Mana? Yang mana? Di saya nggak ada tunjukkan kursor. Yang dekat huruf sekitar Bu, di bawahnya. Oh itu. Oke. Di situ ya. Oke. Oke, dilanjut dulu Afif. Cukup Bu, sudah selesai. Mungkin lebih ke arah izin masukan di bagian sini Bu, untuk jalan-jalan atau ruas maupun simpang yang dipengaruhi nantinya Bu. Simpang terdekat yang mana? Kalau dari sini. Suara saya putus-putus ya? Ini Bu yang sebelah sini. Simpang terdekat tuh. Iya yang Bu, sebelah sini. Simpang terdekat. Oke. Sama di sini kali yang jembatan. Ini tuh yang tengah tuh apa, sungai? Ya ini sungai Bu. Oh sungai nih. Iya betul Bu, sungai. Oke. Nah berarti minimal ya itu yang harus kalau untuk Anda lalin memang jaringannya agak luas harus diambilnya, tapi minimal berarti yang disurvei nanti adalah jalan yang pas depan si apartemennya sama yang simpang terdekat aja, satu aja. Kalau tadi yang ditunjukkan Ali ada simpang di situ yang di timur itu, nah itu kalau bisa ada datanya. Atau kalaupun tidak ada datanya ya disimulasikan saja. Tapi berarti utamanya yang harus ini untuk latihan ya. Kalau untuk misalkan nanti kalian beneran untuk penelitian atau untuk TA segala macam itu harus disurvei. Cuman untuk yang saat ini untuk data utamanya jalan yang terdekatnya saja. Jalan pas di depan apartemennya. Minimal itu yang datanya asli ya. Yang survei atau sekunder, tapi itu kalau bisa datanya asli. Kalau yang pas jalan depan si apartemen yang akan dibangunnya. Nah, kalau misalkan tadi di simpang mau disimulasikan saja, misalkan kalian survei cuma 15 menit, jadi untuk tahu misalkan 1 jamnya ya udah 15 menit, nanti dikali 4 misalkan. Terus nanti ingin tahu berapa persen belok kanan, berapa persen belok kiri, nah itu lebih ke sana arahannya. Jadi kalau yang itu disimulasikan saja, yang disimpang nggak masalah, tapi kalau bisa yang tadi yang di depan apartemennya itu datanya real kalau bisa. Ya real itu boleh data langsung sekarang, boleh kalau ada sekunder setahun 2 tahun ke belakang itu juga boleh. Baik Bu. Oke. Terima kasih untuk yang kelompok 1. Kalau dari informasinya sudah cukup baik ya. Jadi dari pemilihan lokasi, kemudian pemetaannya sampai tadi ada
kemungkinan tarikan bangkitan atau area sekitarnya itu ada bangunan apa saja. Tadi itu sudah cukup bagus, sudah dipresentasikan dengan bagus. Berarti tinggal dilanjutkan dengan pencarian atau pengumpulan data existing. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada sedikit pertanyaan lagi, Bu. Untuk survei mungkin Boleh. nanti kalau jadi di traffic counting, kira-kira untuk hari yang tepat itu hari apa ya, Bu? Untuk kabupaten, Bu. Kalau di Bandung kan mungkin setiap hari juga bisa traffic counting. Berarti pertimbangan gini, kalau apartemen kira-kira dia paling banyak pengaruhnya akibat si apartemen itu di hari apa, di jam berapa? Iya. Jadi kalau misalkan ternyata yang apartemen paling pengaruhnya ini pagi-pagi karena keluar semua misalkan dari apartemennya. Nah, itu berarti di jam area pagi. Tidak harus pas peak banget, tapi ya mendekati lah. Mendekati kira-kira perkiraan nanti katakanlah kayaknya ramai itu apartemen pagi itu di jam katakanlah jam 6 sampai jam 7. Nah, berarti kalian sebisa mungkin surveinya di area jam segitu. Kurang lebih sedikit nggak masalah lah, tapi area jam itu gitu. Ya, Bu. Oke, ada lagi kelompok 1? Cukup itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kalau sudah cukup yang kelompok 1, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Ibu mohon maaf, Bu, untuk kelompok 2 katanya ini mau di skip dulu, lanjut kelompok berikutnya dulu gitu, Bu. Kenapa kelompok 2? Mungkin Masih baru dibikin. ini, Bu, masih menyiapkan. PPT-nya masih dibikin. Oke. Kelompok 3 dulu boleh? Kelompok 3 jadi terminal ya? Iya betul, Bu. Kelompok 3 terminal. Iya betul, Bu. Alia, Dea, Firda, Haikal, Rizky. Share screen-nya sudah terlihat belum? Udah, Fir. Silahkan. Boleh dari slide pertama dulu, Fir. Ya, Belakang. Dua lagi siapa ini? Ada Rizky, Haikal, Firda. Dua lagi. Alia dan Dea Dea, sama Bu. Dea, Bu. Alia sama Dea ada? Hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan dan diskusikan terkait dengan Andalalin untuk pembangunan terminal. Slide selanjutnya boleh. Belum gerak, Fir? Mungkin boleh digantikan dulu nggak? Ini koneksinya tidak stabil. Bentar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ada. Baik. Ini terkait dengan outline untuk nanti di laporan akhir ya, kira-kira ada 7 poin ini. Sementara yang kita diskusikan atau kita dapatkan kemarin baru terkait dengan gambaran umum saja. Mungkin dari Haikal. Baik, terima kasih Rizky. Yang pertama itu tentang latar belakang, di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama itu mengenai permasalahan. Untuk permasalahan tersendiri itu dibagi jadi beberapa poin, di mana untuk poin yang pertama itu ruas Jalan Soekarno-Hatta menuju arah Cibiru, Kecamatan Cipadung, terdapat banyak bangkitan dan tarikan. Kemudian berdasarkan data sekunder, diketahui bahwa derajat kejenuhan Jalan Soekarno-Hatta yaitu 0,54. Kemudian yang ketiga itu tidak ada terminal tipe A di Bandung Timur. Yang keempat, minimnya transportasi umum, khususnya bus. Lalu yang kelima itu banyak pengendara menggunakan kendaraan pribadi, mobilisasi kegiatan. Kemudian yang keenam yaitu keluhan karena banyak transportasi umum yang mengetem pada bahu jalan. Kemudian solusi yang kita tawarkan yaitu pembangunan terminal tipe A, dan membuat trayek transportasi umum yang merata
Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Kemudian didasarkan dari RT RW Kota Bandung tahun 2022-2042 dapat dilihat pada layar. Selanjutnya. Nah, kemudian ini mengenai berita-berita yang ada di internet untuk kemacetan dan juga transportasi yang ada di Kota Bandung, khususnya di daerah Bandung. Maka boleh Oke, selanjutnya untuk lokasi terminal tipe A ini terdapat di Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panjulukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat dengan ruas Jalan Soekarno-Hatta. Untuk gambaran lokasi dan situasinya dapat dilihat pada gambar masing-masing. Selanjutnya ada deskripsi terminal. Jenis bangunannya itu terminal dengan tipe A. Terminal penumpang tipe A, panjang lahannya itu 200 meter, lebar lahannya 250 meter, dan luas lahannya 5 meter. Untuk fasilitasnya ada beberapa, diantaranya ruang parkir AKAP, ruang parkir AKDP, ruang parkir angkutan kota, ruang parkir angkutan desa, ruang parkir angkutan pribadi, pompa bensin, gudang, ruang istirahat, bengkel, ruang tunggu, toilet, restoran, musola, loket, peron, ruang informasi, ruang P3K, ruang perkantoran, pos keamanan, dan juga ruang terbuka hijau atau penghijauan. Selanjutnya di sini terdapat peta rencana tata ruang Kota Bandung 2022 sampai 2042. Next. Baik, selanjutnya itu adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang. Jadi untuk lokasi terminal tipe A rencana ini berada di kawasan perdagangan dan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya terkait dengan kondisi fisik, sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan existing di Kota Bandung. Yang pertama di sini dapat kita lihat untuk peta jaringan jalan Kota Bandungnya. Kemudian untuk lokasi terminalnya sendiri, yaitu tadi telah dijelaskan di awal, berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kemudian ini untuk kondisi geometrik jalannya daripada Jalan Soekarno-Hatta ini. Untuk status jalannya jalan nasional dengan kelas jalan 1, fungsi jalannya adalah arteri primer. Untuk lebar lajur lambatnya itu ada yang 5,3 sampai 5,5. Untuk lebar lajur cepatnya 6,3 sampai 6,5. Untuk tipe jalannya yaitu 8/2 tidak terbagi. Mohon maaf ini salah. Untuk mediannya yaitu median yang ditinggikan. Lebar mediannya kurang lebih 6 meter. Untuk bahu tidak ada, jenis perkerasannya aspal, lebar trotoarnya 1,8 meter, dan untuk lebar separatornya yaitu 1,2 meter. Kemudian di sini ada kondisi fisik existingnya terkait dengan sarana prasarananya, ada halte, trotoar, separator, median, rambu petunjuk, serta gambar tampak atas daripada bundaran Cibiru itu sendiri. Kemudian juga kami mencari terkait dengan trayek angkutan Kota Bandung, di mana mungkin untuk memudahkan kami dalam mendesain dari terminal itu sendiri. Misalnya di sini terdapat kondisi sosial dan ekonomi Kecamatan Panjulukan berdasarkan BPS tahun 2022. Dapat dilihat pada layar, terdapat data tentang kependudukan, ketenagakerjaan, agama, fasilitas keagamaan. Next. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan. Next. Dan ini untuk kondisi sosial lainnya, terdapat data tentang gangguan umum Kaptibmas dan kelompok organisasi. Baik, selanjutnya itu adalah kondisi lalu lintas existing pada ruas jalan. Untuk volume lalu lintas tahun 2019 Jalan Soekarno-Hatta itu didapatkan kini itu 1.927 kendaraan per jam. Kita konversikan ke SMP per jam didapatkan 1.900
148,5. Kemudian kita konversikan lagi ke tahun 2023, didapatkan Q-nya itu 1168,16 SMP per jam. Dihitung kapasitas jalan dengan syaratnya itu diambil dari PKJI 2023. Didapatkan kapasitasnya itu 1468,8. Kemudian derajat kejenuhannya itu 0,795. Didapatkan lossnya itu tingkat pelayanannya itu adalah C. Next. Kemudian ini adalah kondisi lalu lintas existing bundaran. Untuk volume lalu lintas tahun 2023 Jalan Soekarno-Hatta yaitu Q-nya 2.637, kapasitasnya itu 4.902,6, derajat kejenuhan itu 0,54, didapatkan tingkat pelayanannya itu A. Selanjutnya, Next. Next, Feb. selanjutnya ada pelayanan angkutan jalan di sekitar lokasi. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan terkait pengertian Jalan 21 dan kebetulan Jalan Soekarno-Hatta ini merupakan jalan nasional dengan tipe kelas 1 sehingga untuk pelayanan angkutan jalannya semua golongan kendaraan dapat masuk ke jalan tersebut. Untuk kendaraan berat itu ada syarat itu dengan batas sumber beratnya itu 10 ton. Dan berikut merupakan jenis golongan-golongan kendaraan yang dapat masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Mungkin sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan, Bu. Untuk kinerja existing tadi dapat dari mana? Sudah dapat ya kinerja existing? Iya, Bu, dari jurnal. Kebanyakan dari jurnal. Oke. Nah, itu tadi lokasinya coba ke peta lokasi. Terminal tipe A di mana ini teh jadinya? Di Jalan Soekarno. Di Jalan Soekarno-Hatta. Ya, Kalau terminal tipe A terdekat kalau dari situ di mana? Di Cicahem, Bu. Cicahem tipe A ya? Iya, Bu. Iya, Bu, tipe A. Nah, paling itu dipertimbangkannya apakah perlu tipe A lagi atau kalau di Bandung yang tipe A itu selain Cicahem mana? Apa? Lebih panjang itu tipe Iya, apa Bu, ya? lebih A panjang. juga ya? Lebih panjang. A juga ya. Nah, itu kalau ini jarak ke Cicahem dicek. Nah, apakah terminalnya harus tipe A? Nah, atau misalkan terminalnya tipe B. Karena kalau tadi dilihat dari penjelasan itu sebenarnya lebih ke kebutuhannya kan dalam kota ya. Transportasi dalam kota. Kalau sekilas tadi penjelasannya sebenarnya yang lebih bermasalahnya transportasi dalam kotanya. Nah, apakah harus terminalnya tipe A atau misalkan mau turun nih tipe B? Kalau tipe A kan berarti dia yaitu ya ada akap ya antar kota antar provinsi. Nah, apakah memang itu juga sudah urgent? Jadi misalkan ya kalau misalkan itu sudah urgent artinya Cicahem sudah tidak bisa menampung atau misalkan lokasinya terlalu jauh gitu. Nah, gitu kalau memang butuh untuk lokasi akap lagi. Tapi kalau misalkan turun ke tipe B, nah berarti kan ada penurunan nih kendaraan yang dilayaninya, angkutan yang seperti apa gitu. Jadi coba dicek lagi. Bapak kalau ininya terminalnya sudah oke, lokasinya sudah oke, cuman apakah mau tipe A nih atau kira-kira sebenarnya yang dibutuhkan terminalnya tipe apa? Tapi Bu, untuk syarat itu harus tipe A. Kalau tipe B itu cuman sampai rekomendasi teknis. Nah, kalau gitu berarti dicek kira-kira
ya nanti ya nggak masalah, tapi berarti nanti kira-kira tarikannya kalau terminal tipe A berarti berapa persen yang kemungkinan akan beralih. Berarti kan paling dekat ke sini apa yang Cicahem ya? Yang lebih dekat apa? Cicahem Ya, ya? betul, Bu. Iya, Nah, Cicahem. karena sudah ada Cicahem, berarti nanti pertimbangan nanti ditarikannya kira-kira berarti kan kepecah ya, asalnya yang ke Cicahem jadinya ke sebagian akan berpindah ke Soekarno-Hatta. Nah, itu nanti dianalisis tarikannya kira-kira yang akan tetap ke Cicahem berapa persen, yang akan berpindah ini kira-kira dari area mana saja. Nah, berarti nanti pertimbangannya ke arah sana. Oh iya, baik. Mungkin ini mau izin tambahan, mungkin kenapa harus tipe A juga, soalnya dari RT/RW sendiri, Bu, dari RT/RW Kota Bandung yang terbaru 2022-2042 itu ada rencana untuk mengusulkan pembangunan terminal tipe A baru di daerah Bandung Timur. Ini tipenya di Gede Bage kalau dari RT/RW. Oh, Gede Bage kalau di RT/RW. Ya, yang di bawah ini. Makanya kami kasihnya situ. Asalnya kami mau mencari di Gede Bage, cuman secara yang kami lihat dari Google Earth itu tidak ada lokasi yang pas gitu, Bu. Kebanyakan sudah terisi seperti bangunan sekolahan ataupun perkantoran gitu. Yang justru kosong itu malah yang dekat ke arah Cibiru. Ada iklan. Oke, ya. Oke, nggak masalah. Berarti ya itu tadi tinggal dicek aja nanti tarikan bangkitan. Ya, baik. Bangkitannya kira-kira dari mana? Baik, Bu. Oke, ini udah lengkap sih ya, udah cukup lengkap. Bahkan data existingnya itu data existing tahun berapa? Itu yang lalu lintas untuk ruas Jalan Soekarno-Hatta itu, Bu, tahun 2019, terus kami konversi ke 2023 kai pertumbuhan penduduk tahun 2022 di Kecamatan Penyeluruhan. Kalau untuk bukan pertumbuhan penduduk, kemarin pertumbuhan kendaraan berarti. Oh ya, Bu, nanti diperbaiki. Kalau untuk derajat kejenuhan yang bundaran itu dari data jurnal edisi yang 2023. Ya, oke, sip. Terima kasih. Kelompok 2, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oh, kelompok 3 ya, ini kelompok 3. Kalau secara data sudah banyak nih. Cukup ya? Cukup, mungkin belum. Oh ya, Firda, Bang. Kalau untuk tadi kata Ibu yang tentang persentase pemisahan kendaraan yang ke terminal Cicahem sama Soekarno-Hatta itu kira-kira dilihatnya dari mana ya, Bu? Maksudnya itu pertimbangan pembagian persentasenya itu. Itu. Nah, berarti nanti dicek apakah katakan lagi nih yang di Cicahem itu dia akapnya melayaninya ke kota mana aja sih gitu. Apakah yang dilayani yang terminal tipe A yang sekarang didesain itu sama persis atau beda? Kalau beda kan otomatis memang pasti beda ya. Mana yang ke arah yaitu kalau antar kota antar provinsi yaitu jadinya memang kita pertimbangan tarikannya agak lebih luas dibanding dengan kalau katakanlah ini fasilitas tipe C misalkan ya. Kalau tipe C kan berarti dalam kota aja. Nah, itu kan lebih mudah ya. Pokoknya yang mau kemana berarti katakanlah dia ke angkotnya ya ke situ gitu. Nah, kalau ada akap, nah ini memang sudah ya agak lebih luas lagi. Nanti berarti misalkan kalian ada data tambahannya misalkan wawancara atau seperti apa. Nah, kira-kira intinya untuk memperkirakan total yang bisa ketarik ke kalian ke tipe A yang baru ini kira-kira yang dari mana saja. Ya tadi berarti coba dicek dulu jurusan ya, jurusan akapnya misalkan. Kalau yang di Cicahem itu ke kota mana saja, dan yang di Soekarno-Hatta apakah sama apa beda? Nanti kan akan berpengaruh tuh. Berarti tarikannya akan kalau baru misalkan
namanya jurusan yang baru berarti kan otomatis memang beda ya. Yang ke Cicahem sendiri, yang ke Soekarno-Hatta sendiri. Tapi kalau misalkan sama, ada yang sama, nah berarti berapa persen sih yang akan beralih? Nah berarti harus ada perkiraan pemetaan kira-kira orang yang katakanlah kalau ke Cicahem itu dia dari mana saja sih gitu. Dia dari Cicahem itu dia kalau yang mau pergi ya, yang mau pergi dari Bandung gitu, yang pakai Cicahem keluar kota itu dari mana aja. Sama dengan halnya kembali ya, kembali berarti dari luar kota yang kembali melewati turun di Cicahem itu dia akan kemana aja sih setelah turun itu dia areanya kemana aja. Nah itu berarti harus ada berarti harus ada data perkiraan yang di Cicahemnya pengguna pengguna terminal di Cicahemnya, karena ya itu kalau terminal itu agak susahnya itu ya, karena dari mana-mana ya, kan dari mana mau kemananya itu agak luas, bukan agak luas sekali gitu kalau terminal, apalagi tipe gitu. Nanti coba aja dicek. Kalian boleh mencari contoh andalalin proyek sejenis ya untuk jadi referensi. Coba misalkan yang kelompok 3 ini mencari andalalin untuk ya terminal, kira-kira apa aja sih yang harus dipertimbangkan. Ini utamanya nanti agak rumitnya di tarikan bangkitan memang kalau terminal. Karena beda dengan bangunan yang kayak tadi yang kelompok apa tadi? Kelompok 1 tadi apa? Apartemen, Bu. Apartemen. Nah, kalau apartemen kan jelas ya. Jadi ya ujungnya di situ, ujungnya di apartemen. Jadi tinggal kita memperkirakan dia keluar masuknya jam berapa. Kan berarti akan tambah tingginya di situ. Nah, kalau ya nggak apa-apa, misalkan ini juga terminal, nanti dipertimbangkan kira-kira peak-nya itu sih terminal itu di jam berapa sih yang untuk perjalanan kemana. Nah, berarti kalian harus ada penjadwalan nanti, perkiraan penjadwalan rutenya mau kemana, perkiraan penjadwalan peak terminalnya itu jam berapa gitu. Oh iya, baik Bu. Memang ini kayaknya agak lebih ramai, agak lebih ekstra berpikirnya. Gitu. Nggak apa-apa lah, ada Rizky ya. Iya betul Bu, ada Rizky. Paling ntar Rizky ke Haikal gitu. Ya bareng-bareng lah. Dea, Alia, Firda udah kayaknya masalah lalu lintasnya udah udah expert ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Nggak apa, nanti sambil berjalan kita ini kan tiap minggu kan kira-kira progresnya nanti kesulitannya di mana. Nanti di analisis lalu lintasnya kita diskusi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ini udah banyak datanya, termasuk data existing-nya sudah ketemu. Baik, kita lanjut ke kelompok 4. Ambil azan dulu. Baik, kelompok 4 fasilitas perdagangan ada Hana, Luis, Nabil, Aliansyah, Raihan. Ada semua? Hadir Bu. Nah, Luis ada, Ali ada. 3 lagi. Raihan hadir Bu. Raihan ada. Nabil ada Bu. Nabil, oke. Satu lagi Hana. Langsung mulai aja Bu. Ya, sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres kami mengenai penyusunan dokumen andalalin pembangunan pusat perdagangan, yaitu mall di Padalarang. Sebenarnya kelompok kami terdapat 5 orang, yaitu Hana, Aliasyah, Luis, Raihan, dan juga Nabil. Isinya ini ada latar belakang, tata ruang, peta lokasi, kondisi fisik Sapras, sosial ekonomi, dan juga lalu lintas. Jadi pusat perbelanjaan yang akan kami bangun itu adalah mall dan akan dibangun di kawasan Kota Baru Parahyangan. Kenapa memilih Kota Baru Parahyangan? Karena Kota Baru Parahyangan merupakan kawasan permukiman yang yang di dalamnya terdapat berbagai jenis seperti pendidikan, kesehatan, komersial, dan juga rekreasi. Nah, saat ini KBP sudah terdapat berbagai fasilitas yang mendukung seiring berjalannya waktu dengan perkembangan bisnis dan juga kebutuhan sehari-hari dari masyarakat sekitar, maka pembangunan mall ini sangat cocok untuk didirikan di KBP. Ditambah sekarang kan ada IKEA yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Baru Parahyangan, sehingga Kota Baru Parahyangan merupakan daerah yang strategis untuk pembangunan mall kami. Selain itu juga di Padalarang sendiri kan belum ada mall, sehingga mall lah yang kami pilih untuk pusat perdagangan ini. Selanjutnya di sini ada tata ruang wilayah dari KBB atau Kabupaten Bandung Barat sendiri, di mana di sini ada beberapa kecamatan, di mana untuk kecamatan Padalarang sendiri di sini mendominasi dengan memiliki paling banyak pusat kegiatan itu di dalam kecamatan Padalarang ini. Terdapat pusat kegiatan pemerintahan, konservasi, lalu pertanian, pariwisata, pemukiman, industri, dan perdagangan, di mana untuk di sini dikatakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat Padalarang sendiri cocok untuk diadakannya kegiatan atau pusat perdagangan, sehingga itu juga menjadi salah satu alasan kami memilih pembangunan mall di lokasi Padalarang atau di KBP. Dan selanjutnya, di sini juga ada kegiatan peta dari RT RW Kabupaten Bandung Barat, di mana untuk Kabupaten Padalarang ditandai dengan warna kuning dan oranye ya untuk mayoritasnya, di mana untuk kuning dan oranye itu di sini yaitu adalah tempat untuk pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan, di mana dengan adanya pemukiman perkotaan pedesaan tentu di samping itu juga perlu adanya pusat kegiatan seperti perdagangan, di mana hal tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap pemukiman yang ada di daerah tersebut. Nah, di sini ada beberapa syarat juga yang terdapat dari pedoman bahwa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi yang pertama itu perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dan regional dengan KDP maksimal 80%. Lalu penyedia sarana, prasarana, dan utilitas umum atau pendidikan kesehatan pemerintah, sarana peribadatan, perkantoran, ruang terbuka, taman, dan sarana olahraga. Boleh dilanjut? Baik, di sini merupakan peta lokasi dari Kota Baru Parahyangan, yang dimana bersumber dari kotabaruparahyangan.com. Untuk Kota Baru Parahyangan ini mengembangkan kawasan secara strategis yang dibagi atas 3 zona, yaitu regional komersial, lalu town center, dan juga resort komersial. Dan mall yang kami rencanakan akan ditempatkan pada zona town center. Mengapa? Karena zona town center ini merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai pusat kota bagi Kota Baru Parahyangan dan juga menjadi pusat lifestyle kota mandiri dan juga destinasi bagi wilayah lainnya. Town center ini didesain dengan konsep EduTown yang mengintegrasikan fungsi pendidikan, hunian, rekreasi, area publik, dan juga komersial. Next. Nah, untuk tempat pembangunan kami sendiri yaitu pada Jalan Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
yang dimana spesifiknya itu berada di seberang IKEA Kota Baru Parahyangan. Untuk luas area sendiri yaitu 31.000 meter persegi dengan luas bangunan 30.000 meter persegi, yang dimana untuk bangkitan tinggi sendiri itu bersyarat di atas 3.000 meter persegi untuk luas lantai bangunannya. Untuk rencana kapasitasnya yaitu 50.000 pengunjung dengan jumlah lantai atau tingkatnya yaitu 3 lantai dengan jam operasional jam 10 sampai 21 atau jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan fasilitas mall-nya sendiri ada supermarket, outlet, food court, cinema XX1, department store, ice skating, game center, musola, ballroom, dan lahan atau gedung parkir. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah analisis kondisi existing, fisik, sarana, dan prasarana. Nah, jadi di depan, ya tepat di depan Mall Kota Baru Parahyangan ini terdapat sebuah jalan, yaitu bernama Jalan Parahyangan, di mana jalan ini berjarak dari jalan utama Padalarang itu sekitar 4 km. Terus Jalan Parahyangan ini memiliki fungsi lokal primer dengan status kabupaten dan kelas jalan kelas 2. Tipe jalan ini sendiri adalah 4/2 terbagi, bisa dilihat di gambar di kiri. Tampak existingnya, di mana jalan tersebut sudah cukup baik dari segi geometriknya, sudah ada median dan terdapat potongan di medianya untuk putar balik kendaraan yang bisa langsung menuju ke mall tersebut. Terus juga ada jalur pesepeda yang memungkinkan para pesepeda untuk bisa langsung ke mall tersebut. Selanjutnya, sarana yang melewati jalan tersebut adalah kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, bus, hingga truk sumbu 3. Baik, dilanjut untuk dari kondisi sosial dan ekonomi dari lingkungan sekitar, yaitu Kota Baru Parahyangan, yang mana pada Kota Baru Parahyangan ini menjadikan lingkungan yang ideal bagi dan memadai bagi masyarakat, khususnya kebanyakan yaitu masyarakat pendatang baru, yang mana menjadikan interaksi baru pada wilayah KBP ini. Dan untuk ekonominya sendiri, dari berdasarkan harga pasar beberapa rumah yang terdapat di kawasan Kota Baru, maka kondisi ekonomi dari masyarakat tersebut bisa dikatakan bahwa dikategorikan dalam kondisi sosial ekonomi yang dikatakan bisa menengah ke atas gitu. Jadi ekonominya sudah lebih dari cukup. Dan dilanjutkan dengan kondisi existing lalu lintas yang kami dapatkan dari data sekunder, yaitu dari Google Maps, yang dikarenakan kami belum survei langsung, yang mana terlihat pada Google Maps itu pada lalu lintasnya yaitu terdapat pada jam puncak relatif stabil, karena memang dari perahu jalan dan juga fasilitas sarana prasarana yang terdapat di Kota Baru Parahyangan ini sudah dikatakan ideal untuk lalu lintas sehari-hari. Baik, itu terima kasih. Baik, jadi coba ke peta tadi. Jadi di mana lokasinya? Di seberang IKEA. Di depannya. Oh, seberang IKEA-nya langsung. Iya. Oh, dulu mah di situ tuh ada apa sih? Oh, dulu mah ada di dekat IKEA tuh ada Giant dulu mah ya. Sekarang udah nggak ada ya? Kalau Giant di depan, Bu, sebelum masuk. Iya. Oh, kalau ini ya, di gerbang. Di gerbang. Ya, kalau ini pas deket IKEA-nya banget, depan IKEA-nya ya? Di depan. Iya, betul. Oh, oke. Lahannya masih kosong, Bu. Lahannya masih kosong. Kosong. Nah, tapi kira-kira laku nggak nih mall di situ? Laku sih. Itu Bu, jadi beli satu gratis satu kan biasanya kalau misalkan dari IKEA tuh kebanyakan cuma furnitur rumah gitu. Kalau misalkan di mall kan misalkan kebutuhan sehari-hari, misalkan kebutuhan pokok atau yang lain, termasuk karena masyarakat dari KBB itu termasuk kelas menengah ke atas gitu Bu, mungkin bisa langsung. Oh, ada XX1 juga di situ ya? Boleh. Ya,
Jadi udah jalan-jalan ke IKEA bisa langsung nonton ke bioskop. Betul, Bu. Iya, Betul, Bu. bisa. Terus kan juga ada ini, Bu, TMP. Jadi kalau misalkan bermain ke IKEA bisa ke mall juga sekalian gitu. Jadi ada bonusnya. Ya bisa. Pulang bawa apa? Pulang pusing ya. Pengeluaran banyak. Oke. Baik, udah. Oke, pemilihan lokasi. Oke, itu ya. Maksudnya kalau untuk beneran memang harus nanti ada analisis lebih lanjut. Tapi kalau ini untuk latihan kayaknya lokasi sudah oke di situ. Ya paling nanti tadi kalau apa namanya data volume itu dapat dari mana? Untuk volumenya sendiri belum dapat, Bu. Cuman tadi kondisi lalu lintas di sekitar jalan di sini aja, Bu. Terus untuk ini, Bu, ada pertanyaan dari kami mungkin. Yang pertama dari ini, Bu, kondisi status jalannya. Itu kan di daerah KBP itu RO-nya besar, tapi untuk pendanaan juga langsung dari KBP, tidak dari pemerintah gitu, Bu. Terus yang kedua ada simpang yang apa namanya? Tapi kalau lalu lintas di situ sih nggak terlalu rame ya? Iya. Nah, Rame sih, Bu, tapi kalau rame pun yang nggak nyampe macet juga masih terkendali. Ya kalau di dalamnya ya. Cuman nggak tahu kalau misalkan nanti sudah ada mallnya kan berarti ada apa jalan terdampaknya bukan lumayan ya, jalan itunya juga sekarang belum ramai ya. Nanti kalau udah ada mall ya mungkin jadi ramai karena tarikannya. Nah itu berarti nanti pertimbangannya tarikannya kira-kira dari mana saja perkiraannya gitu. Jadi kalau sekarang ya fokusnya kan kalau ke situ paling ya ke IKEA, dan ke IKEA itu kan terbatas ya, menengah ke atas gitu ya. Nah kalau mall kan beda ya, kalau mall bisa jadi yang menengah ke bawah juga walaupun nggak belanja kan main ya. Betul. Gitu, jadi akan beda kalau dulu misalkan tarikannya hanya IKEA ya nggak terlalu ramai. Kalau jadi mall, di situ ada mall kan kemungkinan jauh gitu peningkatan volume lalu lintasnya. Nah itu berarti nanti kira-kira dicari referensi kira-kira kalau sebelumnya nggak ada mall, sekarang jadi ada mall, kira-kira tarikannya seberapa banyak sih gitu. Oke. Gitu. Ini bagus sih. Jadi jadi jalannya nggak mubazir, sekarang kan sepi, nanti kalian ramaikan gitu ya. Betul. Sama Ibu mau tanya ini fungsi jalan sama status jalan, karena kalau fungsi jalan ini tuh benar lokal atau lebih ke khusus gitu ya, Bu? Saya kurang, kalau di ini nggak ada ya, dicari nggak ada ya kalau jalan. Karena kalau itu kan masuknya memang jalan perumahan ya sebenarnya ya, jalan lingkungan mungkin masuknya malah. Cuman nggak tahu kalau karena itu kan milik si ininya sendiri ya. KBP-nya sendiri. Kayaknya kalau kayak gitu harusnya masuknya sih jalan lingkungan malah. Gitu. Cuman nggak apa-apa. Coba nanti dicek lagi. Kalau jalan terdekatnya sebelum ke sini ya kayaknya sih ya kalau ini memang milik KBP-nya kayaknya ini jalan lingkungan harusnya malah. Cuman ya bagus aja jalan lingkungannya kan gede gitu ya. Iya. Gitu. Status jalannya juga, Bu. Soalnya kan ini pendanaannya juga pribadi berarti, Bu. Apa dikosongin aja gitu? Cuman ini truk boleh masuk ya? Paling kalau truk juga yang ke proyek di sekitar situ, atau emang dari sini tuh kan bisa kayak jalan pintas gitu ke kampung-kampung sekitar ya, Bu? Gitu. Soalnya di kampung sekitarnya juga suka ada penambangan yang tanah itu urugan tanah gitu. Ya. Tapi gak banyak. Kalau jalan lingkungan sih ininya kan maksudnya kalau untuk umumnya dia terbatas ya, berarti
kayak apa bis besar, truk besar biasanya kan nggak boleh nih kalau lingkungan. Nah, cuman saya nggak tahu kalau kecuali kalau sudah ada apa ya apa ya perjanjian ya minimal kayak ini aja kayak jalan Polban kan itu jalan milik Polban ya. Berarti dari portal atas ke portal bawah itu kan berarti statusnya harusnya itu kan jalan pribadi ya, jalan lingkungan. Cuman kan kadang kita dibuka untuk umum. Nah, itu apa kita harus cari info kira-kira itu penggunaan si jalannya gimana. Kalau status jalannya pasti dia lingkungan kalau milik si Kota Baru Parahyangannya. Cuman kalau ternyata ada perjanjian, oh ini bisa dibuka untuk umum karena apa? Sehingga bisa untuk sampai misalkan ini kan bus dan truk sumbu 3 malah bisa masuk. Nah itu kira-kira sejauh apa sih diizinkannya gitu. Ya, apakah kondisi khusus aja tadi misalkan karena ngambil apa buang atau ngambil urugan tanah misalkan ada di situ misalkan atau apa ya truk boleh masuk hanya untuk kalau ada pembangunan misalkan berarti kan itu kondisi khusus ya. Jadi tidak secara umum diizinkan sebenarnya tapi ada kondisi khusus saja. Nah, coba nanti dicari informasi terkait itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sama satu lagi, Bu. Ya. Di sekitar area pembangunan kami itu kan ada 2 simpang ya, Bu. Jadi simpang ada 2 simpang, ada yang sebelah kiri itu yang lumayan besar dan juga ada yang sebelah kanan menuju arah Pancasona atau apa. Nah, untuk yang perlu ditinjau tuh untuk simpang yang kanan atau yang kiri atau keduanya, Bu? Keduanya, kalau dekat dua-duanya ditinjau berarti. Oke, baik, Bu. Atau simpang yang itu, Bu, mohon maaf. Untuk dengan simpang yang jalan utama Padalarang, Bu, atau kejauhan. Nah, itu kemungkinan perlu disurvei karena kemungkinan masuknya dari sana ya. Iya, Bu. Awal masuknya dari situ. Awal masuknya kan dari sana. Jadi mungkin simpang maksudnya kalau simpang yang terdekat di dalam KBP-nya sendiri nggak terlalu ya maksudnya otomatis lah ya. Otomatis ketika meningkat dia pasti jadi tinggi. Nah, simpang yang di luarnya nah itu kayaknya itu justru yang paling berpengaruhnya di situ. Yang dulunya mungkin ramai gitu ya, ramai tapi ramainya bukan utamanya ke Kota Baru Parahyangan, tapi sekarang jadi ramainya ke situ. Nah, berarti kemungkinan itu justru harus ditinjau. Dicoba aja dicari data sekunder. Ini mudah-mudahan ada simpang yang itu. Baik, Bu. Ada lagi kelompok berapa ini tuh? 4. Udah, Bu, untuk pertanyaan. Terima kasih, Bu, cukup. Oke, nah berarti silakan tinggal dilanjutkan mencari data-data pendukung. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 4. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 ada siapa? Fasilitas olahraga ada Adi, Andar, Dali, Aldo, Fahrul. Sok mangga. Mana ada lengkap nggak? Adi ada, Andar ada, Dali ada, Aldo ada, Fahrul? Hadir, Bu. Oke, ya silahkan. Ya, sudah. Waalaikumsalam.
Baik Mas Dari. Jadi untuk lokasi peninjauan kita yaitu training center ya. Training center untuk pelatihan sepak bola klub Persib Bandung. Terus untuk luas lokasi sendiri yaitu 32.035 meter kuadrat. Terus jika fasilitas olahraga dengan luas wilayah lebih dari 20.000 meter kuadrat, maka wajib dokumen Anda lalin. Dikarenakan bangkitan yang tinggi, terus untuk fasilitas training center Jalak Harupat sendiri, yaitu lokasi parkir yang luas, terus tempat gym, taman, tempat jogging, sport merchandise Persib, terus ada kafe juga, terus lapangan sepak bola outdoor 2 buah dan lapangan sepak bola indoor 1 buah. Terus ada perkantoran, toilet, dan masjid. Untuk pembangunan training center Persib Bandung ini dipersiapkan untuk mendukung kualitas kompetensi pemain Persib dalam sepak bola baik untuk kalangan junior, muda, dan senior, guna mendukung untuk kompetisi di laga nasional maupun laga internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk lokasi pembangunan stadion training center Jalak Harupat ini berlokasi di Desa Kopo, Kecamatan Kota Waringin, Soreang, Kabupaten Bandung. Seperti terlihat pada slide peta lokasi kegiatan yang akan dibangun. Next. Selanjutnya, peta tata ruang wilayah ini berdasarkan dengan RT RW Kabupaten Bandung. Kami mendapatkan referensi untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2036. Ini sudah dibagi rencana tata ruang wilayahnya sebagaimana telah diatur pada peraturan daerah ya Perda Kabupaten Bandung nomor 27 tahun 2016 tentang RT RW Kabupaten Bandung. Itu pada bab 5 pasal 59 bahwa kawasan terpadu Stadion Olahraga Sijalak Harupat dan sekitarnya sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan inti, stadion, sport center, dan kawasan pendukung. Dalam peraturan daerah tersebut, kawasan Stadion Sijalak Harupat termasuk kawasan strategis kabupaten atau KSK. Seperti yang terlihat pada slide berikut merupakan pembagian peta kawasan yang ada di Kabupaten Bandung. Next. Kurang lebih seperti ini tampak atasnya ya, pembagian arah jalan di daerah atau kawasan sport center Sijalak Harupat dari arah Soreang, Katapang, dan ada jalan menuju ke arah Cimahi, dan ada koneksi juga dari tol Soreang Pasir Koja ya. Dan di poin biru ini terlihat lokasi pembangunan training center. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke. Izin sesuai tadi yang dijelaskan oleh Kang Adi ya. Ini selanjutnya itu identifikasi lokasi pembangunan training center. Nah, bisa dilihat dari mapnya juga pembangunan training center Jalak Harupat ini bertempat di samping utara Stadion Sijalak Harupat. Nah, lokasi area tersebut terletak pada ruas jalan Soreang Cipatik serta terdapat simpang 3 yang menghubungkan Kecamatan Katapang dan Tol Soroja. Oke, next. Nah, ini bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya langsung jelasin aja. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini adalah foto asli yang kami ambil dari Google Earth, di mana untuk waktunya itu lumayan cukup baru ya, tahun 2023 pada bulan Maret. Bisa dilihat di sebelah kiri ada kondisi jalan existing
existing arah Cimahi atau arah ke utara ya. Lalu sebelah kanannya ada ke arah Jalan Soreang, atau sebelah selatan dari Simpang. Boleh selanjutnya. Lalu ini yang sebelah kanan itu ada kondisi jalan menuju Kecamatan Ketapang, dan bila diteruskan itu akan menembus ke jalan gerbang tol Saroja. Lalu untuk sebelah kiri itu adalah kondisi simpang sinyal simpang 3 bersinyal di daerah yang kami tinjau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas ini grupnya laki semua ya? Atau ini apa sengaja pilih sarana olahraga karena laki semua? Karena ada perempuan kasihan. Dali itu mah. Oke, pemilihan lokasinya sebelumnya apa? Apa sebelumnya? Lapangan golf. Oh. Oke. Ya berarti tinggal tapi tadi peruntukannya buat siapa aja itu nantinya kalau training center itu untuk umum? Oh, jadi penggunaan terbatas ya, tidak untuk umum. Berarti, bentar. Kalau penggunaan terbatas coba aja, kira-kira disetujui nggak? Atau malah di demo kalian nanti bikin training center di situ hanya untuk kalangan terbatas gitu, penggunaan terbatas. Jadi ini Bu, maksudnya Bu, mohon izin ya, Mas Dali. Jadi training center ini bertujuan untuk mencetak bibit-bibit muda Bu, bibit-bibit muda. Jadi Persib ini bikin training center untuk masyarakat juga sebetulnya. Nah, nanti dikelola oleh manajemen Persib Bandung Bu, dikelola oleh manajemen Persib Bandung gitu. Nah, memang ini lokasinya perlu dilatar belakangi oleh karena kan sebetulnya Persib Bandung ini yang punya Kota Bandung Bu, bukan Kabupaten Bandung, sementara letaknya di Kabupaten Bandung. Nah, sementara ini mungkin nanti di latar belakang akan kami cari referensi juga bagaimana hubungan antara Persib Bandung dengan Persikap ya Bu, gitu. Ya itu sebetulnya di luar ranah andalalinnya Bu ya. Tapi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar, prinsipnya masyarakat itu bisa menggunakan akses tersebut untuk mencetak bibit-bibit muda pemain Persib Bandung gitu loh. Intinya seperti Persikap enggak? Segabung aja Persib sama Persikap gitu? Nah, kalau itu kan belum tahu, ranahnya belum sampai ke situ. Oke. Prinsipnya gitu Bu ya. Tapi itu artinya pemilihan lokasi itu kan memang harus apa ya? Ya kenapa lokasinya dipilih di situ ya? Itu berarti harus ada penguatnya ya. Ya tadi misalkan ya betul Bu. Ya memang kalau kitanya nantinya ke Andalalinnya, tapi ya itu Andalalin kan pertama itu yang dipikirkan adalah kira-kira lokasinya pas nggak untuk kegiatan tersebut. Kalau nggak pas kan dari analisis awalnya aja udah nggak disetujui gitu ya. Gitu. Jadi cari kira-kira
nggak masalah misalkan lokasinya di situ, tapi tadi misalkan peruntukannya untuk siapa. Nah, misalkan ini untuk mencetak bibit-bibit unggul. Nah, berarti sebenarnya untuk umum ya. Untuk umum tapi ya tidak umum terbatas lah ya. Berarti hanya yang mendaftar saja yang akan di-training. Betul, Bu. Betul. Nah, itu diperjelas saja. Nanti kira-kira ini peruntukannya untuk apa. Kemudian tadi ya tadi memang di Andalalin nih kita nggak bahas itu, tapi ya itu ya, kalau tidak memungkinkan misalkan Persibnya di Bandung, ini di kabupaten, kira-kira boleh nggak? Jangan-jangan di demo duluan sebelum kita masuk Andalalin ya. Ya. Gitu. Jadi nggak masalah lokasinya di situ. Paling diperkuat aja kira-kira nanti peruntukannya tadi untuk siapa. Kemudian apa tadi ya? Ya intinya peruntukan penggunaannya nanti untuk siapa, kapan. Nah, itu diperjelas saja. Nah, kemudian kalau ya kalau untuk volume belum mencari data existing ya, nanti coba aja, siapa tahu dapat sekunder datanya. Kalau misalkan nggak dapat, nah berarti wayahna yang di Bandung survei. Berarti yang Adi sama Andar aman ya. Yang di luar kota siapa aja? Semua Bu, kecuali semua juga Bu. Semua di luar Bandung? Semuanya, Bu. Iya, Bu. Waduh. Ya, gimana lah caranya ya, silahkan nanti didiskusikan cara pengambilan datanya. Oke, sip. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya. Ya berarti kan nanti coba aja. Kalau sebenarnya rambu kan termasuk pengendalian lalu lintasnya. Ya kalau nanti misalkan didesain sama misalkan didesain masa konstruksi kan butuh tambahan rambu tuh. Utamanya untuk keselamatan pengaturan lalu lintas seperti apa. Nah, kemudian nanti untuk pasca konstruksi. Nah, itu pasca konstruksi nanti dilihat nanti tarikan bangkitannya seperti apa. Nah, apakah akan ada perubahan rekayasa lalu lintas misalkan yang tadinya berapa arah atau ada pergerakan kemana jadi tidak boleh misalkan. Nah, itu kan pengaturannya itu yang dilakukan nanti pas pasca konstruksi. Pas setelah jadi si training centernya kira-kira di lalu lintas sekitarnya ada perubahan nggak pengaturan lalu lintasnya. Nah, kalau ada perubahan kan salah satunya di rambu segala macam itu juga berubah. Oke. Baik, terima kasih kelompok 5 ya. Kelompok 5, terima kasih. Tinggal dilanjutkan pencarian datanya. Terima kasih. Lanjut ke kelompok. Lanjut ke kelompok 2 bisa. 6. Bebas, mau 6 dulu, mau 2 dulu? Ya, kelompok 2 dulu aja, Bu. Kebetulan anggotanya sudah bisa, Bu. Kebetulan tadi ada rapat katanya. Siapa rapat? Reja, Bu. Oke, Bentar, Bu, saya aja. Ke kelompok berapa? 2 dulu. 2 ada Ainaya ada. Ainaya ada nggak? Ainaya, Arsy. Ada. Hadir Bu, Arsy. Oke, Reza. Hadir Bu, hadir. Subhan. Hadir Bu. Reza. Woi, Over Nurtanio, seperti hafal nih saya. Apakah Silahkan. Bu? Ya, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pembangunan flyover Nurtanio. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arsy Aufar,
Ainaya Sajida, Syahreja Apriansyah, Muhammad Tuan Mubarok, dan Muhammad Rizal Beta. Selanjutnya. Ya, jadi latar belakang dibangunnya flyover Nurtanio ini, yang pertama yaitu terdapat hambatan samping di ruas jalan. Terus yang kedua yaitu terjadinya waving dan bottleneck di ruas jalan Nurtanio. Terdapat perlintasan sebidang dengan rel kereta api, dan yang terakhir yaitu sering terjadinya kemacetan akibat perlintasan rel kereta. Maksud dan tujuan dibangunnya flyover Nurtanio ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dari perlintasan kereta api, meningkatkan tingkat pelayanan dan kinerja lalu lintas. Terus yang terakhir yaitu meniadakan perlintasan sebidang dengan kereta api sesuai arahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang perpotongan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain. Lokasi proyek flyover Nurtanio ini terdapat pada Jalan Nurtanio, Jalan Abdul Rahman Saleh, Kota Bandung. Selanjutnya dilanjutkan oleh apakah suaranya ya. Berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011 sampai 2023, next saja. Dan ini berdasarkan rencana tata ruang lain, kita ada dua perbandingan. Peta rencana tata ruang wilayah nanti untuk rencana tata ruang wilayah berdasarkan peta RT/RW 2011, kawasan yang akan dibangun ini termasuk kepada kawasan perumahan atau daerah. Namun jika berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah itu termasuk kawasan pemukiman dan perdagangan. Dan kami akan, namun berdasarkan hasil survei secara langsung berdasarkan Google Earth itu ternyata terdapat banyak area perdagangan di yang badan jalan. Jadi kita akan mengambil kawasan tersebut termasuk ke daerah pemukiman dan perdagangan. Mungkin bisa dilihat. Baik, jadi berikut topografi yang kami dapat dari lokasi tinjauan kami, yaitu untuk flyover Nurtanio. Nah, untuk di data umum ini, di sini sudah terdapat jalan existing dengan lebar 12 meter, jenis jalannya itu 2/2D atau ada median divided. Di sini fungsi jalannya itu sebagai kolektor primer. Lalu salah satu fungsi dari flyover ini juga untuk melintasi rel kereta api. Nah, di sini ada 2 jalur rel dan terdapat 1 simpang. Ya, cek. Selanjutnya, survei data lalu lintas yang dilakukan, survei data lalu lintas ini didapat dari tahun 2022 untuk hari Senin. Jam puncaknya itu berada di pukul 10.30 sampai 11.30 dengan volume kendaraan
2339,5 SMP per jam. Untuk hari kedua yaitu hari Selasa, jam puncaknya masih sama di jam 10.30 sampai 11.30. Volume kendaraannya di 2176,6 SMP per jam. Untuk hari Rabu, jam puncaknya berada di pukul 15.30 sampai 16.30 dengan volume kendaraan 2.262,4 SMP per jam. Lalu untuk hari Kamis, jam puncaknya berada di pukul 16.15 sampai 17.15 dengan volume kendaraan 2.229,05 SMP per jam. Next. Selanjutnya pada hari Kamis, hari Jumat, hari Jumat itu di jam 10.30 sampai 11.30 di volumenya 2.129,27. Selanjutnya di hari Sabtu, volume puncaknya di jam 15.30 sampai 16.30 dengan volume 2.190 SMP per jam. Lalu untuk hari Minggu, volume puncaknya di jam 10.15 sampai 11.15 dengan volume 2.104,37 SMP per jam. Baik, untuk selanjutnya adalah arah pergerakan dari lokasi yang akan dijadikan proyek, yaitu di Jalan Garuda, yang melewati perlintasan rel kereta api. Di sini ada terdapat legal movement dan juga violation movement. Di mana legal movement itu adalah gambar berwarna biru dan merah, dan untuk violation movement-nya adalah gambar berwarna biru. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah LHR di Simpang, di mana kami membagi untuk LHR-nya berdasarkan dari arah pergerakan dimulai dari barat, selatan, timur, dan juga utara. Dan didapatkan untuk nilai-nilai pergerakannya adalah sebagai berikut, terdapat di dalam gambar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sekian. Baik, lokasinya tadi di mana? Di Nurtanio. Tepatnya mana? Tepatnya itu di Gerbang Husein, Bu. Husein Gerbang Negara. Husein. Dari mana ke mana? Dari Jalan Abdurrahman Saleh sampai Jalan Nurtanio. Oh, oke. Yang ini stasiun rel kereta. Oke. Kayaknya pernah ada yang TA di sini ya? Flyover. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, saya lupa. Saya bimbing apa saya nguji gitu. Kayaknya ini pernah ada bahasannya untuk flyover di sini. Nah, oke, nggak masalah. Jadi apa? Ya fungsi jalannya apa ini? Untuk fungsi jalannya sendiri kolektor primer, Bu. Kolektor primer. Oke, berarti flyovernya untuk ini ya, biar tidak sebidang dengan rel kereta ya? Iya, betul, Bu. Oke. Flyover. Tapi kira-kira di bawahnya nanti ketika sudah ada flyover, di bawahnya tetap ada lalu lintas nggak? Kemungkinan masih ada, Bu, karena di bawahnya itu ada persimpangan. Nah, persimpangannya itu masuk ke, kalau tidak salah, ke daerah perumahan. Oke, ya jadi di sama bawah yang tetap masuk ada ke sistemnya, Bu. Ya. Oke. Oke. Nggak masalah.
berarti nanti yang harus didesain itu RAM-nya dia seperti apa. Jadi kan tetap ada yang di bawah, tetap ada yang naik ke atas, tetap ada yang di bawah. Berarti nanti RAM ketika mau naiknya dia pembagiannya seperti apa dengan si jalannya. Nah itu maksudnya walaupun tidak detail tapi itu harus ditunjukkan ya desain minimal yaitu perkiraan desainnya seperti apa. Nah, itu mah Subhan tuh biasanya yang gitu-gitu ya. Nah itu nanti bisa ditunjukkan. Jadi yang ke bawah nanti sisanya apalagi pas di RAM itu jadinya ke atas berapa. Kalau sekarang existing berapa tidur di bawah? Harusnya 4/2. Harusnya 4/2. Harusnya kok harusnya? Iya. Ya ini kesalahan nulis makanya. 4/2. 4/2. Jadi Bu, jadi untuk setelah dilihat di kondisi existing di jalannya, kenapa saya nulis 2/2 itu dikarenakan sudah nyoba nyari marka putus-putusnya sepanjang jalan itu tapi gak nemu, makanya saya masukinnya 2/2 Bu. Nah itu dicek ya. Maksudnya kalau 2/2 berarti kan jalannya sempit atau lebarnya berapa? Untuk lebar jalannya 12 meter dengan mediannya 0,5 meter Bu. Berarti 11,5. 11,5 kira-kira berarti ininya berapa? 5,75. Nah itu kira-kira 2 lajur apa 1 lajur per arahnya? Jadi 1 lajurnya sekitar 6 meteran Bu. 1 lajurnya. 1 lajur. Makanya dicek itu jalurnya. 1 jalurnya. 1 jalur. Nah itu dicek untuk 1 lajur apa 2 lajur. Itu nanti itu pertimbangannya adalah dia memungkinkan tidak untuk pembangunan flyover, yaitu utamanya tadi di RAM-nya. Kalau misalkan tetap ada yang di bawah, nanti pemisahannya seperti apa, cukup nggak lahannya, atau berarti harus ada pelebaran, terutama pas RAM ya, karena berarti ada yang ke atas, ada yang tetap di bawah. Ya, kalau menurut saya sendiri dilihat dari situasi jalannya khususnya untuk pilar-pilar di jembatannya masih memungkinkan Bu, tetapi kalau misalkan untuk on-ram off-ramnya belum belum teridentifikasi Bu, cukup atau tidaknya. Nanti akan ditinjau kembali. Oke, nah itu harus dicek ya. Maksudnya kalau flyover yang flyover seperti ini kan berarti yang tetap ada jalan di bawahnya ya, itu berarti nanti masalahnya ada di situ, konfliknya pas di RAM utamanya. Oke, sip, terima kasih. Tinggal dicek ulang aja ya. Iya, baik. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 6. Baik, Bu. Ada Aldila. Aldila ada? Aldila ya, oke. Novandi. Hadir, Bu. Muhammad Burhan. Burham ada nggak? Burham nggak ada. Hilda. Hilda nggak ada. Ihsan. Yang ada cuma 2, Aldila dengan Novanti saja. Sedang dihubungi Bu untuk anggota yang lain. Tapi memang dari tadi belum masuk ya? Belum masuk Zoom ya? 3 orang. Ihsan ada kabar nggak? Ihsan kan minggu kemarin juga nggak masuk. Kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Soalnya kalau dari minggu lalu kan nggak masuk. Ini sudah berapa nih? Kita 4 jam kan? 4 jam. Mata kuliahnya 2 kali pertemuan saya itu udah 8 jam berarti. 2 jam lagi kalau ada di mata kuliah lain udah SP1 berarti. Ihsan, Burham, dan Hilda.
Gitu ya. Jadi yang RPL juga absensi tetap berlaku. Jadi kalau misalkan tidak ada kabar, maksudnya tidak masuk, yang memberikan tetap aturannya sama, surat segala macam dikirimkan ke dosen walinya, tapi ke dosen yang bersangkutan juga dikirimkan. Ini Ihsan berarti nggak ada kabar dari minggu lalu, udah 8 jam di saya. 2 jam lagi SP1 berarti. Oke, silakan Aldila dan Novandi. Ya, mau langsung mulai aja Bu atau menunggu yang lain? Langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Aldila, Hilda, kemudian Burhan, kemudian ada Ihsan, kemudian saya Novandi Aditya. Di sini kami akan menganalisa dampak lalu lintas pada SDN Mandiri 3 Baros Cimahi. Untuk latar belakang proyeknya yaitu SDN Baros Mandiri 3 merupakan bangunan sekolah baru yang digunakan untuk fasilitas pendidikan anak masyarakat sekitar Baros. Pembangunan ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap volume dan sistem pergerakan lalu lintas di beberapa jaringan jalan sekitar bangunan sekolah tersebut. Adapun jaringan jalannya yaitu Jalan Industri, Jalan Raya Baros, dan Gerbang Tol Baros. Proyek pembangunan SD ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cimahi, kemudian memudahkan akses pendidikan anak untuk masyarakat sekitar Baros. Untuk lokasi proyeknya yaitu dibangun di Jalan Mahar Martanegara nomor 148, RT 2 RW 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk data teknis proyeknya yaitu yang pertama jenis bangunannya yaitu gedung sekolah, panjang lahannya yaitu 62 meter, untuk lebar lahan 13,5 meter, untuk luas lahannya yaitu 837 meter persegi, untuk status jalannya adalah jalan kota, kemudian fungsi jalannya yaitu jalan kolektor primer, kemudian lebar jalannya yaitu 6 kali 2 meter UD, kemudian tipe perkerasan jalannya yaitu perkerasan lentur. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aldila. Berikut adalah dari proyek Halo. Ya, Aldila. Ya, jadi untuk kondisi existing ini bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, yaitu gedung dengan 3 tingkat. Kemudian untuk kondisi existing jalannya yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk gambar rencana pembangunannya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu tampak depannya dan juga tampak belakangnya. Tes, ada suaranya? Ya, ada. Baik, selanjutnya yaitu analisis lokasi studinya. Pada proses pembangunan proyek ini, lokasinya itu melewati satu persimpangan, yaitu persimpangan Tugu Kembar. Dikarenakan volume kendaraan yang padat melewati persimpangan tersebut, maka berpotensi menimbulkan gangguan pada persimpangan tersebut. Selain itu juga, umumnya di sekitar proyek terdapat area perkantoran, rumah sakit, universitas, terminal, dan pabrik. Next.
Selanjutnya ini adalah karakteristik jaringan jalannya. Dilihat dari jaringan jalan, maka bisa disimpulkan yang melewati jalan HMS Minta Reja Sarjana Hukum dari arah Baros dan jalan Tol Paster. Selanjutnya ada jalan Mahar Marta Negara, arah Lewi Gajah, dan arah Cimindi. Next. Berikutnya adalah area terkena dampak dari pembangunan SD Negeri 3 Mandiri Baros Cimahi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang garis kuning itu garis merah itu adalah permukiman, garis kuning itu area komersil seperti pertokoan, perkantoran, pabrik, dan rumah sakit. Pada area ini juga menjadi pusat tarikan dan bangkitannya. Next nih. Ini adalah jaringan jalan wilayah studinya. Ada 5 jaringan jalan. Yang pertama itu jalan HMS Minta Reja Sarjana Hukum dengan tipe jalan 7/2D aspal. Yang kedua itu ada jalan Tol Paster Cimahi dengan 6/2D dengan tipe perkerasannya itu kaku. Yang selanjutnya ada jalan Marta Negara arah Cimindi dengan tipe jalan 6/2UD dengan perkerasan aspal. Lalu yang terakhir itu ada HMS Minta Reja Sarjana Hukum dengan 7/2UD perkerasannya aspal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lokasinya tadi di mana coba? Di ini lagi diperlihatkan. Lokasinya di Jalan Mahar Marta Negara, Bu. Itu dekat sama simpang yang mau ke gerbang tol Baros dari arah Cimindi. Di pembangunan rencananya apa yang mau dibikin? SD. SD, Bu. Nah, kalau memang sebelumnya nggak ada SD, ini nggak ada. Sebelumnya Bu ada SD-nya, tapi lokasinya berbeda Bu dari area sekarang ini. Ini tuh lahannya baru. Oh, tapi ini di Google Map ini nunjuknya ke mana nih? Areanya apa awalnya? Sekarang kondisi existingnya apa? Kondisi existingnya tuh kayak lahan kosong gitu Bu. Lahan kosong di belakangnya itu pabrik. Pabriknya yang mana? Pabriknya yang mana? Kalau di situ? Yang di bawahnya itu. Itu pabrik apa? Oh iya. Kalau pabrik itu kurang tahu saya Bu. Ya, maksudnya kalau sekolah dekat pabrik berisik nggak kira-kira? Ya berisik Bu. Jangan itu berarti. Tapi masalahnya kondisi existingnya sudah ada Bu di lapangannya. Kondisi existing bangunan gedungnya udah jadi secara strukturnya Bu. Oh, udah ada berarti. Ya udah ada. Sedang dibangun atau ya, gimana? Sedang dibangun. Ya sedang dibangun Bu. Oh, sedang dibangun. Ya udah nggak apa-apa. Berarti dicek aja. Berarti saya nggak tahu ya. Kalau dari Andal ini kita masih bisa tetap cek. Cuman ya itu ya dari Andalnya sebenarnya dia lulus apa enggak ya? Kalau misalkan di situ dekat pabrik terus berisik, harusnya sih kalau bayangan saya di Amdalnya yang bermasalah gitu ya terkait kebisingan. Nah, cuman yang apa-apa kalau untuk terkait Andalalin sih kita masih bisa tetap jalan ya. Gitu. Cuman diperkuat aja, dicari informasi. Kenapa lokasinya di situ? Kenapa lokasinya di situ? Nah, berarti kalau ini kan udah given ya, artinya sedang dibangun ya. Gitu. Iya Bu. Oke, nggak masalah. Berarti tinggal dicari data-data pendukungnya untuk Aldila dan Novandi.
Baik, Ibu. Oke. Baik, Bu. Ya. Baik, berarti oh ini coba ya. Saya sambil rapikan. Berarti minggu pertama kita sekarang masuk ke pemilihan lokasi dan rencana bangunan. Minggu kedua berarti minggu depan itu sudah ada analisis data existing. Analisis data existing minggu depan berarti di minggu ketiga nanti ini plus analisis tarikan bangkitan ya. Kinerja jalan. Kalau kinerja jalan sebenarnya keseluruhan kita dihitung ya kinerja jalannya. Jadi existing dihitung, nanti pas masa konstruksi dihitung, pas pasca konstruksi juga dihitung. Kinerja jalan. Ini M3, M4. Oke, berarti kalau kita lihat dari target kita berarti, nah minggu sekarang sudah ada pemilihan lokasi dan rencana bangunan, itu kita sudah barusan masing-masing kelompok sudah ada pemilihan lokasi dan rencana bangunannya. Di minggu kedua, target minimal ya, ini target minimal minggu depan itu adalah sudah ada analisis data existing. Nah, analisis data existing berarti meliputi volume, utamanya volume jaringan jalan dan geometrik jalan. Gitu. Volume, saya ingat ya. Jadi ini di sini ada volume lalu lintas, geometrik, dan data jaringan jalan. Nah, kemudian untuk minggu ketiga, itu adalah target minimalnya adalah sudah ada analisis metode pelaksanaan konstruksi. Jadi kalau ini silahkan mencari data sekunder nanti misalkan pembangunan apa tadi flyover. Nah itu silahkan mencari referensi metode konstruksi untuk flyover. Nah itu yang bisa yang mirip itu langsung diambil saja. Nah itu langsung dianalisis tarikan bangkitannya. Masa konstruksi. Nah, ini berarti analisis bangkitan tarikan masa konstruksi. Nah, ini diperkirakan. Kemudian juga nah berarti ini selain ini analisis kinerja jalan masa konstruksi. Analisis kinerja jalan masa konstruksi juga dihitung. Nah, jadi setelah data existing di minggu kedua ini kita sudah ada kinerja. Ini kinerjanya. Kinerja existing. Ini sudah dihitung di sini. Nah, nanti di minggu ketiga itu dihitung lagi kinerja jalannya saat masa konstruksi. Nah, saat masa konstruksi kan bisa berarti ada gangguan ya, ada misalkan karena parkir alat berat misalkan itu di badan jalan atau karena itu keluar masuk alat berat berarti akan ada konflik. Nah itu dihitung kinerjanya pada masa konstruksi. Nah nanti di minggu terakhir, di minggu keempat itu ada analisis prediksi dampak lalu lintas. Nah ini sebenarnya di minggu ketiga juga dia ada prediksi dampak lalu lintas ya. Jadi karena terkait metode konstruksi. Nanti terkait metode konstruksi kira-kira ada dampak lalu lintas apa saat masa konstruksi. Nah itu dicek juga sebenarnya di minggu ketiga.
Nah, kalau yang di minggu keempat, ini analisis prediksi dampak lalu lintasnya pasca konstruksi. Ini pasca. Jadi bangunannya sudah jadi. Kemudian perancangan penanganan dampak lalu lintasnya seperti apa. Nah, terakhir berarti analisis lagi. Analisis kinerja jalan pasca konstruksi. Jadi kira-kira ini yang akan kurang lebih 1 bulan, berarti 3 minggu ke depan ya, sisanya 3 minggu ke depan, berarti yang akan dikerjakan setiap minggunya minimal nanti yang dilaporkan di minggu kedua adalah ini, yang minggu depan berarti minimalnya adalah analisis data existing, volume, geometrik, jaringan jalan. Nah, ini semua sudah ada dan sudah dianalisis kinerjanya untuk yang minggu depan. Nah, tapi kalau tadi misalkan kelompok saya tadi udah presentasi nih terkait volume segala macam, itu data existing-nya tadi sudah dihitung, berarti minggu depan boleh masuk ke target di minggu ketiganya. Jadi ini target minimal ya, target minimal di minggu-minggunya. Tapi kalian kalau lebih cepat itu lebih bagus. Jadi nanti di minggu terakhirnya kalian bisa pakai untuk persiapan pembuatan presentasinya. Nah, untuk pembuatan presentasinya silakan nanti masing-masing kelompok explore sendiri kira-kira mau menampilkannya seperti apa. Lebih kreatif itu lebih bagus gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya? Untuk tugas anal ini nanti output akhirnya berupa laporan atau PPT dan presentasi saja? Laporan dan presentasi. Tapi kalau utamanya nanti saya kalau di laporan karena kan perhitungan seperti perhitungan itu masuknya kan ke laporan. Karena kalau dipresentasikan tidak hasilnya saja nanti ditunjukkan di presentasi, tapi detailnya kan ada di laporan gitu. Tapi laporannya saya tidak saya tidak akan membuat template, maksudnya standar laporannya harus seperti apa, itu silahkan dieksplor sendiri. Mau laporannya versi baku, misalkan bab 1 pendahuluan, latar belakang segala macam, bab 2 katakanlah tentang data, bab 3 analisis, itu silahkan. Atau mau secara keseluruhan aja, misalkan bab 1 tanpa bab-bab begitu, misalkan mau disusun laporannya, itu juga silahkan. Tapi tadi berarti minimal si data, perhitungan, analisis itu masuk di laporan. Karena kalau dipresentasi kan ringkasannya saja. Ringkasannya, tampilannya itu muncul di presentasi. Tapi kalau perhitungannya itu munculnya di laporan. Gitu. Jadi kalau di laporan, saya tidak akan memberikan template laporannya harus baku seperti apa. Kalaupun misalkan mau laporannya, udahlah laporannya versi kayak bikin artikel aja gitu. Itu nggak masalah. Tapi minimal tadi, semua perhitungan, analisis, itu masuk di laporannya. Jadi laporannya nggak usah tebal. Jadi misalkan dasar teori segala macam itu kalaupun mau masuk dimasukkan seperlunya saja. Jadi tidak perlu yang tebal seperti laporan misalkan 60 halaman, nggak usah. Mungkin kalau cukup cuman 25 halaman, 30 halaman itu nggak masalah. Tapi tadi jadi si laporannya pendukung saja. Pendukung untuk hal-hal yang tidak bisa disampaikan di presentasi. Atau intinya seperti inilah, mungkin seperti lampiran ya, lampiran tapi lebih, kalau lampiran kan misalkan tabel saja, jadi jangan seperti itu. Jadi intinya pendukung presentasi, mungkin gitu ya. Jadi laporan pendukung presentasi, jadi tidak usah bentuk laporan baku yang tadi bab 1 bab 2 nggak usah. Tapi minimal yang kalian sampaikan, yang kalian lakukan itu tersampaikan di dalam laporan itu. Gitu. Baik, Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ya, Firda baik, Bu. ya. Terima kasih.
gitu. Jadi nanti saya lihat di isi laporannya itu untuk pendukungnya. Jadi misalkan nanti analisis hitungannya kan nggak mungkin ada di presentasi itu, nanti saya cek di laporannya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Boleh. Yang di minggu 3 yang analisis kinerja jalan masa konstruksi itu, yang membedakan dengan kinerja existing itu apa saja ya Bu? Misalnya gitu, apakah nanti yang dimaininnya itu di kapasitasnya atau di volumenya atau bagaimana Bu? Nah itu, nah berarti kalau existing kan sekarang apa adanya aja ya, apa adanya sekarang kita di lapangan kita dihitung baik kapasitas jalannya maupun volumenya semua existing. Nah nanti pas saat masa konstruksi berarti kita harus bisa memperkirakan, katakanlah tadi alat tambahan atau pengurangan kendaraan. Kalau tambahan berarti yang awalnya di jalan tersebut tidak ada alat berat, kan berarti sekarang ada alat berat misalkan. Nah itu kira-kira lalu lintas alat beratnya gimana? Nah misalkan saya ada pengecoran, berarti saya ada atau tadi yang apa? Saya ada perlu apa? Truk mixer misalkan. Nah itu jalannya kapan? Itu harus dijabarkan kira-kira saya ada pengecoran tapi agar tidak terlalu mengganggu kemacetan kita laksanakan di malam hari misalkan. Itu boleh. Artinya apa? Artinya tidak ada pengaturan khusus di siang hari. Nah, itu disampaikan. Misalkan intinya ada tambahan volume, itu kan berarti ada tambahan volume alat berat misalkan. Kemudian ada tambahan volume si pekerja misalkan, kendaraan si pekerja. Nah, tapi ada pengurangan nggak? Misalkan ada pengurangan nih, pengurangannya misalkan jalannya yang asalnya tadi dihitung dulu ya, misalkan dengan penambahan katakanlah tadi alat berat, kendaraan pekerja, kemudian apalagi ya itu berarti ada penambahan lalu lintas, itu dihitung dulu apa kinerjanya. Nah misalkan tadi kita 4/2, tapi ternyata kita nggak punya tempat parkir untuk alat berat misalkan. Jadi alat beratnya diparkirnya di pinggir jalan. Akhirnya yang 4/2 katakanlah menjadi 2/2. Nah berarti 2/2 kondisi existing asalnya 4/2 untuk hitungan yang di minggu kedua tuh. Nah berarti di minggu ketiga kita pas masa konstruksi jalannya berkurang, enggak 4/2 karena yang satu arahnya misalkan dipakai untuk parkir atau ada pengaturan lalu lintas. Nah itu berarti kinerjanya seperti apa? Itu yang dihitung. Jadi kinerja do nothing misalkan kita tidak melakukan apa-apa, tapi tadi sudah dianalisis, misal ada kendaraan berat parkir di sisi jalan, artinya lebar lajur berkurang. Nah itu berarti kita kurangi. Misalkan tadi ada yang lebar lajurnya 6 meter, per jalurnya 6 meter, tapi karena ada kendaraan berat dia pakai 1 meter nih misalkan, atau 1,5 meter, berarti sisanya berapa? Nah, berarti kondisi kinerjanya itu tergantung tadi metode pelaksanaannya gimana, parkir kendaraan beratnya di mana gitu. Jadi dianalisis dulu kondisi existingnya itu jadi kondisi masa konstruksinya itu seperti apa. Nah, itu berpengaruh terhadap kinerja jalan masa konstruksinya. Tapi kalau misalkan kita alat berat semua parkir di dalam, semua kendaraan misalkan truk mixer segala macam itu di lalu lintasnya di malam hari gitu. Terus intinya kita tidak mengganggu jalannya, berarti saat masa konstruksinya itu kondisi kinerjanya sama dengan kondisi existing bisa saja. Jadi kalau seperti itu tidak usah dihitung ulang, tinggal jadi statement aja. Tidak ada perubahan misalkan, atau tidak ada perubahan signifikan. Kalau perubahan pasti ada ya sedikit-sedikit, tapi misalkan kalau tidak terlalu jauh kondisi kinerjanya ditulis saja tidak ada perubahan signifikan terkait kinerja jalan saat masa konstruksi misalkan. Seperti itu. Kira-kira gimana? Dimengerti. Masih. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Izin Bu. Boleh.
Ini Bu, untuk yang poin 2, minggu ketiga itu ada analisis tarikan bangkitan masa konstruksi Bu. Mungkin mohon penjelasannya Bu, supaya masih tetap dalam target analisis gitu. Itu yang seperti tadi. Tarikannya apa? Sekarang tarikannya kan berarti akan katakanlah yang ikmal kelompok apa? Ikmal. Apartemen Bu untuk ini. Ya. Oke, apartemen. Berarti tarikan barunya yaitu ya lokasi apartemennya saat masa konstruksi tadi. Berarti akan ada tambahan tarikan ke lokasi tersebut adalah tadi alat berat misalkan kendaraan pekerja gitu. Nah bangkitannya, nah ini dipertimbangkan bangkitannya itu berarti lokasinya dia dari mana? Tadi si alat beratnya tuh dari mana sih? Misalkan truk mixer kita ngadainnya dari mana? Kira-kira dia lewat mana? Nah kalau misalkan di siang hari dia berpengaruh terhadap kemacetan seperti apa gitu. Nah kalau misalkan atau kemungkinan bangkitan seperti ini ketika ada konstruksi di situ, tiba-tiba ada warung gitu ya, warung ngejejer pinggir jalan. Gitu. Nah itu kan berarti bangkitan tuh. Hambatan samping jadi tinggi misalkan. Asalnya nggak ada warung gitu. Tapi ketika pas ada konstruksi tiba-tiba warung ngejejer. Nah itu kan ada nanti pengaruhnya di kinerja adalah hambatan samping. Dan hambatan sampingnya jadi naik gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau tarikan bangkitan masa konstruksi itu kurang lebihnya jatuhnya adalah ke alat berat, ke kendaraan pekerja. Nah itu dianalisis kira-kira dia dari mana ke mana, terus beroperasinya dia datang keluarnya jam berapa. Nah, intinya nanti tarikan bangkitan itu dia penambahan volumenya jadi berapa, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti intinya yang berpengaruh terhadap objek yang akan kita bangun gitu Bu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke, berarti ini ada sekitar 3 minggu lagi, tiga kali pertemuan untuk ini ya, mengerjakan progresnya. Berarti nanti di minggu kelima kita masuk ke presentasi. Pas kalian masuk offline. Langsung masuk offline kita nanti presentasi. Jadi ini adalah target minimal yang saya cek di minggu-minggu terkait. Tapi kalau kalian ternyata sudah lebih banyak pekerjaannya nggak masalah, tapi minimalnya ini. Jadi minggu kedua misalkan ternyata saya kelompok berapa misalkan sudah sampai analisis masa konstruksi. Nah itu lebih bagus, berarti kan lebih cepat lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Cukupkannya dengan saya ya. Ada sisa waktu silakan digunakan untuk melanjutkan tugasnya. Apakah mau diskusi, apakah mau langsung bagi tugas, mengumpulkan data yang lain-lainnya, itu silakan. Jadi dengan saya cukupkan sampai jam 1 ini. Jadi kalau secara pertemuan sampai jam berapa Luis kita harusnya? Saya nggak hafal jadwal. Nah, intinya sisa waktunya silakan digunakan untuk pengerjaan. Baik, Bu. Baik, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.